Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadisu sabi'u, hadis yang ke-7. Hadis yang keberapa nih? Ke-7. Dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ini malam majlis kita yang tercinta sudah dapat dibuka kembali. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan taufik, masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu satu rutinitas yang sangat baik, yaitu menghadiri majlis ilmu. Karena menghadiri majlis ilmu itu ganjarannya luar biasa. Menghadiri majlis yang di situ dibahas ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pahalanya luar biasa besarnya. Hanya kalau kita hadir di majlis ilmu, di situ dibahas halal dan haram, kita mengerti hukum ini boleh, hukum ini nggak boleh, itu pahalanya lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Huduru majlisi ilmin afdol min sholati alfi rakaah. Ini hadis tertera dalam kitabnya Imam Haddad, dalam kitab Al-Nasaihud Diniyah. Jadi menghadiri majlis ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Makanya Nabi bilang hadir di majlis ilmu pahalanya begitu besar. Nah makanya ini harus kita pupuk baik-baik nih kenikmatan ini. Makanya alhamdulillah berkat inayah dari Allah ini majlis bisa dibukakan, bisa kita buka kembali. Nah sekarang kita beranjak ke pelajaran kita pada malam hari ini. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Ruqayyah. Nama asli beliau Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Kata Nabi Muhammad, agama itu ialah nasihat, menasihati. Intinya fondasi atau tiang daripada agama Islam
ialah nasihat menasehati. Atau juga bisa diartikan tiang daripada agama Islam ialah an-nasihat, artinya ketulusan atau kejujuran. Qulna, maka sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Artinya di mana tempat nasihat menasehati itu? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi. Artinya tempat nasihat ialah kepada Allah. Maksudnya apa sih nasihat kepada Allah? Kita nasihatin Allah? Bukan. Tapi kadang-kadang kalau baca terjemahannya bingung nih. Nasihat ke Allah. Nah, masa Allah kita nasihatin? Oh, ada bingung baca terjemahannya. Maksudnya nasihat lillah, nasihat kepada Allah ialah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan hal apapun. Kita menyembah Allah, kita sujud kepada Allah, kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, kemudian memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu arti nasihat lillah. Di arti nasihat lillah, kita beriman kepada Allah, tidak mempersekutukannya, dan ketika ibadah kita betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus begitu ya? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengenal Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggelontorkan berbagai macam nikmatnya. Cuman kadang-kadang kita suka kagak sadar. Kita kalau ada orang baik aja sama kita nggak bakal lupa sama dia tuh, betul nggak? Kita lagi susah nih kemarin, lagi sulit, pokoknya ada orang, lu kayaknya susah banget hidup lu, nah pegang 20 juta, gitu misalnya. Itu kira-kira kita lupa nggak sama orang kayak gitu? Kalau kita orangnya normal ya, kalau kita punya tabiat yang bersih, bukan tabiat yang kotor, kalau kan lupa tuh sama orang kayak gitu. Kenapa? Karena sudah berbuat baik sama kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat berbuat baik kepada kita. Yang awalnya kita nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya kita ini hanya setetes mani, saingannya ribuan itu, subhanallah kita yang jadi di rahim ibu kita. Dan nggak sampai di situ, Allah bantu lagi ketika kita di dalam perut ibu kita. Dari umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 7 bulan, sampai 9 bulan kita di dalam kendik tuh, dalam perut emak kita tuh, ya kan? Kita nggak ada kepikiran tuh, ya Allah ini ngasih makan gue siapa? Ya kita masih kecil ya kan? Ya Allah yang ngasih gue rezeki siapa? Karena nggak kita kepikiran zaman dulu. Ya nggak kepikiran, nggak ingat kita kan? Tapi subhanallah, bayi di dalam perut ibunya bisa makan, bisa minum, punya ijazah nggak dia ini? Punya kekuatan nggak? Enggak, tapi dia bisa makan, bisa minum. Oh sebenarnya nggak berak lah gitu. Nah, kalau berak, ribet emaknya terus ya kan? Kalau emaknya penuh sama tainya itu anak kan? Tapi enggak. Ya disinilah di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Terus banyak nikmat-nikmat yang lain, maka sudah sangat pantas dan sudah seharusnya
kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya, dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, arti nasihat wali kitabihi, ya ini nasihat terhadap kitabnya Allah, ya ini maksudnya Al-Quran. Apa arti nasihat terhadap kitabnya Allah? Ya ini al-amal bima ja'a bihil Quran. Kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita baca itu Al-Quran dan enggak stop sampai di situ, kita tadabbur, kita pahami juga arti-artinya. Kalau bisa kita hafalin, nggak bisa 30 juz, sudah ayat-ayat yang penting-penting aja, maksudnya ayat-ayat yang pendek-pendek aja. Yasin kita hafalin, Waqiah kita hafalin, itu nggak bisa 30 juz ngapal Al-Quran. Ya udah ayat-ayat atau surat-surat yang ada anjuran dari Nabi Muhammad. Surat Kahfi kita hafalin tuh. Hafal nggak surat Kahfi? Nggak bisa semuanya, 10 aja dah. 10 ayat pertama, karena ada jaminan dari Rasulullah, orang yang hafal 10 ayat pertama dari surat Kahfi, insya Allah dia bakalan terbebas dari godaan Dajjal. Surat Ad-Dukhan, ada lagi surat apa namanya, surat Al-A'la, surat Al-Ghaziyah. Kita nggak bisa hafalkan, nggak perlu, itu aja surat-surat yang ada fadilahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita imanin bahwasanya Al-Quran itu ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, nggak dikurangin dan juga nggak dilebihin. Al-Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran wa'malu bima fih, bacalah Al-Quran dan amalkan isinya. Ya, kita baca Al-Quran, kemudian kita amalkan isinya. Itu arti nasihat li kitab. Kemudian wali rasulihi, dan tempat nasihat yang ketiga ialah nasihat kepada Rasulnya. Apa nasihat kepada Rasulnya? Ialah kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah utus untuk memberi petunjuk untuk manusia. Kita juga harus beriman dari apa semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tunduk terhadap perintahnya, kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu arti nasihat li rasulih. Juga kita muliakan Nabi Muhammad SAW, ta'zim kepada Rasulullah SAW, adab kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan biografi Nabi Muhammad SAW. Gimana sih potret utuhnya Nabi Muhammad SAW? Untuk apa? Agar kita bisa ngikutin, kita bisa amalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika makan, bagaimana Rasulullah kalau makan? Rasulullah makan pakai tangan kanan. Kemudian Rasulullah kalau makan duduk. Kemudian Rasulullah bagaimana kalau masuk kamar mandi? Kemudian bagaimana kalau keluar dari kamar mandi? Bagaimana doanya? Itu kan gampang tuh. Doanya nggak panjang-panjang. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW kalau masuk masjid, keluar masjid, pakai baju? Bagaimana Rasulullah pakai baju, kanan dulu apa kiri dulu? Bagaimana pakai celananya? Itu kan hal-hal yang gampang. Nah, kalau kita amalkan itu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad,
adab-adabnya Nabi Muhammad, dan nanti kita termasuk umat-umatnya yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Kita termasuk umat-umatnya Rasulullah yang dibedakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena kita mengamalkan, mengerjakan sunnah-sunnah atau adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tempat nasihat yang keempat, wali a'immatil muslimin. Ini nasihat yang keempat, nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Di arti nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam ialah kita terhadap pemimpin kita, apa saja yang mereka perintahkan kita taatin, yang mereka suruh kita taatin, selama tidak menyuruh kepada hal-hal yang melanggar perintah Allah. Jadi sama pemimpin-pemimpin umat Islam atau pemimpin-pemimpin kita taatin. Ada pemimpin suruh pakai helm, ternak tilang, ikutin, kita pakai helm, betul nggak? Ada pemimpin bayar pajak, ya udah bayar pajak deh, tidak, gitu kan, ikutin. Yang penting selama tidak mengajak kepada hal-hal yang haram. Tapi kalau udah ngajak yang haram, nggak boleh kita taatin. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh kita taat kepada makhluk untuk melanggar atau untuk bermaksiat kepada sang pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa amatihim, dan juga nasihat terhadap amatihim, yaitu orang-orang muslim secara umum, yaitu secara umum orang-orang awam per individu. Nasihatnya apa ya? Nasihatnya karena dia sama-sama orang muslim, kalau dia salah kita kasih tahu, kalau dia belum paham kita benerin, kalau kita lihat dia kayaknya salah jalannya, kita betulin jalannya. Kita lihat nih orang kayaknya wudhunya belum benar, kita benerin wudhunya. Atau kalau kita belum paham juga, kita ajak dia ke satu ustadz, ke satu guru. Biar apa? Biar dia juga jadi orang benar. Dia belum bisa baca Quran, ajarin baca Al-Quran. Nah, itu nasihat yang terakhir untuk secara umum kepada orang Islam secara umum. Itu diantara kasih sayang yang paling besar. Itu diantara kasih sayang kita kepada manusia yang paling besar. Yaitu kita beri petunjuk mereka jalan yang benar. Kita ajak mereka ke jalan akhirat. Karena kalau jalan akhirat, kalau udah benar nih, itu kebahagiaannya selama-lamanya. Tapi kalau udah salah, kesengsaraannya selama-lamanya juga. Karena kan yang terakhir udah kalau nggak surga neraka. Kita pengen semuanya masuk ke dalam surga. Nah, tanda kasih sayang kita kepada mereka, kita benarkan kalau mereka ada salah, mereka salah jalan, kita kasih tahu. Atau kalau kita belum mampu, kita temuin aja sama satu ustadz, sama satu guru, biar dia bisa berubah menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya